Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman saya, sahabat Minigol, keluarga besar Minigol dimanapun berada. Banyak pertanyaan beberapa waktu belakangan soal kemasan baru dan bagaimana nasibnya Minigol yang kemasan lama. Oke, kita akan bahas itu di video ini akan kita bahas itu. Jadi gini ya teman-teman, pusat ini lebih banyak merespon apa yang teman-teman minta gitu. Jadi misalnya teman-teman distributor minta, ini Minigol apa nih kemasan baru, atau misalnya gift series atau yang varian eksklusif gitu. Jadi kita merespon itu dengan mengeluarkan kemasan baru Minigol untuk semua ukuran gitu. Ini nanti kemasan baru Minigol lebih kurang seperti ini, yang ekonomisnya ini ya, yang warna hitam seperti ini. Terus gimana Bang Edi nasib yang kemasan lama ini tuh? Ini sebenarnya belum lama juga sih, baru beberapa bulan yang lalu gitu. Cuman kita mungkin agak sedikit berganti kulit dari yang agak patternnya agak kotak-kotak dengan yang agak aroma batik sedikit gitu. Jadi yang untuk kemasan baru dan lama ini mungkin akan kita bedakan sedikit harganya, tapi harga buybacknya sama aja gitu. Jadi nanti silakan teman-teman dan juga konsumen untuk memilih misalnya 0,1 Minigol misalnya yang baru, misalnya harganya 135, terus yang lama misalnya 130 gitu kan, beda 5.000, terus harga buybacknya sama gitu. Jadi itu nanti TikToknya di situ teman-teman boleh memberikan pilihan pada konsumennya bahwa harga belinya berbeda tapi harga buybacknya sama aja gitu. Dan memang mungkin untuk beberapa waktu kita akan berjualan dengan dua kemasan ini. Pusat pun tetap akan produksi yang ukuran ini sampai yang ukuran ini stabil kertasnya gitu. Dan ya pokoknya produksinya stabil gitu. Jadi ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan teman-teman, gimana nasibnya yang kemasan lama ini. Kalaupun misalnya, ini saya bilang ya, kalaupun misalnya nanti ada permintaan yang kemasan lama ini pingin return semua gitu, itu bisa aja pusat akan terima semua dengan harga buyback gitu. Itu pilihan ke teman-teman semua, apakah akan di return ke pusat dengan harga buyback atau tetap berjualan ke konsumen dengan harga yang berselisih sedikit dari harga kemasan baru. Ya nanti kita lihat juga responnya dari konsumen Minigol yang ada di seluruh Indonesia gitu. Terus soal yang Minigol ukuran 1 gram ke atas gitu. Banyak juga yang protes, wah ini kita kan dulu videonya udah beredar dengan Minigol, dengan Minigol insya Allah semua bisa punya Mas Antam gitu kan, video kampanyenya kita begitu, dengan Minigol semua bisa punya Mas Antam gitu. Jadi yang itu tuh tidak berubah sama sekali teman-teman, cuman mungkin perihal kesibukan kita berjualan Antam mungkin intensitasnya akan berkurang. Jadi Antam tetap kita sediakan hanya untuk penukaran gitu. Jadi tetap orang punya 10 kuping misalnya 0,1 Minigol, tetap bisa ditukar Antam yang 1 gram. Atau misalnya punya 10 kuping yang 0,5 Minigol, tetap juga bisa ditukar Antam yang 5 gram gitu. Jadi nggak ada yang berubah sama sekali gitu. Cuman mungkin teman-teman nanti akan memilih sendiri.
Maksud saya akan memilih sendiri. Misalnya kalau misalnya kita berjualan produk Antam, misalnya 1 gram, mungkin itu profitnya cuma 5.000, 10.000. Sedangkan kalau kita berjualan 1 graman ukuran apa namanya produk kita sendiri, Minigold, itu mungkin profitnya bisa 3 kali, 4 kali lebih besar. Jadi nanti setelah produk ini launching, teman-teman boleh bisa menilai sendiri. Nanti maksudnya belum apa-apa udah protes gitu, dijalani aja dulu gitu kan. Nah, dan juga kita lihat responnya masyarakat nih, berjalan nggak nih Minigold yang ukuran sekian-sekian gitu. Jadi itu saya minta teman-teman untuk tetap tenang bahwa kampanye kita masih sama dengan Minigold, semua bisa punya Mas Antam, ya masih sama. Mau tukar berapapun, misalnya ada 100 keping yang 0,25 bisa ditukar yang 25 gram Antam, masih sama, tidak ada yang berubah sama sekali gitu. Tapi ini sebenarnya tetap kita kembalikan bahwa ini respon juga sebenarnya, bahwa pusat merespon dengan sering langkanya produk Antam. Jadi sedikit banyaknya Antam pun harus berterima kasih kepada Minigold bahwa dengan kampanye Minigold ini soal hiruk pikuk soal emas ini, Antam sampai kewalahan untuk produksi. Orang semuanya satu Indonesia kosong, Antam ukuran sekian, Antam ukuran sekian kosong gitu. Nah itu makanya kita respon itu dengan mengeluarkan Minigold yang ukuran misalnya 1,5 gram atau 2,5 gram gitu. Itu untuk antisipasi. Antisipasi ini misalnya teman-teman butuh segera untuk mengamankan uangnya gitu. Ini kalau ditunda mungkin besok harganya udah berbeda. Teman-teman butuh untuk mengamankan uangnya. Sedangkan Antam yang tersedia misalnya tidak ada, dicari ke sana ke sini nggak ada yang punya stok gitu kan. Barang menghilang ataupun kita kunjungi website Antam semuanya sold atau tidak tersedia gitu. Jadi solusinya sementara ya belikan ke apa yang tersedia dulu. Yang penting uang kita jadi emas dulu. Itu. Jadi ya untuk mensiasati kelangkaan itu makanya keluarlah Minigold ukuran 1 gram, 4 gram dan juga 2,5 gram gitu. Jadi itu salah satu solusi gitu. Tapi tidak serta-merta mengubah apa yang udah kita narasikan dari awal bahwa dengan Minigold semua bisa punya Mas Antam, itu tidak ada yang berubah sama sekali. Tetap, cuman ya yang kita anjurkan menyediakan Antam untuk penukaran. Kalau untuk sehari-hari teman-teman ya silakan nanti diukur mau berjualan misalnya merek lain dengan profit sekian atau produk sendiri dengan profit sekian, itu nanti teman-teman boleh pilih sendiri gitu. Terus ada juga yang bertanya-tanya soal gift series. Nah, ini kalau gift seriesnya Minigold ini ada 4 varian. Ada Happy Wedding, lebih mirip juga, angpau juga mirip gitu. Dan ini mungkin sementara baru tersedia di ukuran 0,5 dan juga 0,25 gitu. Nah, ini juga ini Islamic gift gitu. Tuh, begini. Kalau yang ini Happy Birthday, selamat ulang tahun gitu ya. Mungkin kalau misalnya nanti ada masukan dari teman-teman, ada satu misalnya yang harus kita punya, bisa aja gitu. Cuman sementara baru ada 4 varian yang gift seriesnya gitu. Jadi itu teman-teman info dari pusat bahwa tidak ada sama sekali yang berubah dari narasi awal kita bahwa dengan Minigold semua bisa punya Mas Antam. Dan juga gift series ini nanti buybacknya gimana? Buybacknya sama dengan Minigold yang kemasan biasa ini. Jadi untuk buyback tidak ada bedanya, mungkin harga jual aja yang berbeda gitu. Ini kan ya masalah yang kita sebut tadi eksklusif, nilai eksklusifnya apa gitu. Sedangkan nilai buybacknya sama aja gitu. Jadi mungkin itu info sementara buat teman-teman. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan lagi, mungkin akan kita jawab lagi melalui video ataupun Zoom gitu. Tapi intinya teman-teman tidak usah resah, tidak ada kepanikan seharusnya gimana nasibnya yang kemasan lama, tidak ada masalah. Jadi ya tetap kita akan berjualan di 2 kemasan, yang mau yang baru ataupun yang kemasan biasa yang awal gitu. Jadi tidak ada
apa namanya, tidak ada yang akan ditarik besar-besaran ataupun tidak akan berlaku di pasaran, sama aja, ini sama-sama emas juga kok, sama 0,25, ini 0,25, ini sama-sama kita bawa ke toko emas, harga jualnya sama juga ya. Jadi ini masalah stigma aja kita teman-teman. Sebaiknya fokus kita gimana caranya berjualan hari ini, misalnya laku 100 keping, insya Allah misalnya minggu depan bisa lebih baik lagi. Mungkin sebaiknya teman-teman fokus di situ. Biarlah kantor pusat apa namanya merespon pasar, apa tuntutan pasar, nanti insya Allah akan kita apa namanya, kita carikan solusinya apa yang sesuai dengan selera pasar gitu. Tapi untuk kebijakan-kebijakan yang awalnya kita kampanyekan bahwa dengan mini gold semua bisa punya Mas Antam, itu tidak ada yang berubah sama sekali. Jadi gitu ya info sementara. Nanti kalau ada updatean lagi, ada pertanyaan lagi, akan kita jawab lagi. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.